sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di dalam penyembahan, pelayanan dan ibadah kita di hadapan dan di hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai penyembahan ini, marilah kita masuk di dalam putum dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita, yang memelihara kehidupan kita, hingga pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ruang ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan masa ruang Maha Kudus. Dengan darah
kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Segala puji syukur kami panjatkan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan dan pemeliharaan Bapak Yesus dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi kami. Hari demi hari Tuhan selalu berganti dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa atas kekuatan, atas kesehatan maupun pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan kami di hadapan Tuhan. Berkati ya Bapa, biarlah ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati supaya kami dipakai dan kuasa-Mu dan kami pun dapat menjadi alat-Mu. Diberkatilah kami Tuhan dan kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka pujian kita, terdapat dalam nomor 263. Dan kita akan persiapkan persembahan kita dari tempat kita masing-masing. syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Saya memberikan kesempatan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita dan syukur dan doa kita di hadapan Tuhan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dan saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan,
atas kemurahan kebaikan kasih-Mu, pimpinan dan pertolongan-Mu di dalam segenap rangkaian kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang telah lewat, kami telah melewati, menjalani, dan menikmati semuanya adalah bagi Tuhan. Ya Tuhan, pada saat siang hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan untuk menaikkan syafaat kami, layak dan perkenankan kami, ampuni kami, suci dan kudus kalau kami dapat Engkau, sehingga dengan seruan doa-doa kami, Tuhan memberkati dan Tuhan menjawab segala doa kami. Bapa surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet, dan para aparat keamanan kami. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat menjalankan roda kepemerintahan kami bangsa ini dengan damai sejahtera dan sukacita bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati juga kondisi bangsa kami pada saat ini dalam masa COVID ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Engkau menghentikan virus COVID-19 ini supaya jangan ada yang tercemar, jangan yang terkena dan lain-lain sebagainya oleh karena virus ini. Lindungi, naungi dan bungkus kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berkati para medis dalam mereka menangani para pasien yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai baik perawat, baik dokter, Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Bapa surga, pada saat ini kami berdoa buat lingkungan Kalimantan Timur, kami berdoa buat Samarinda secara khusus, Tuhan memberkati. Sehingga dalam wilayah dan daerah kami ini tetap aman, tentram dan sejahtera, tetap diberkati dan disertai oleh pertolongan Tuhan. Bapa surga, kami berdoa buat kalangan gereja kami, yang memberkati pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat lokal. Rencana konferensi pada tahun ini yang akan dilaksanakan, Tuhan memberkati, sehingga dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik. Baik konferensi pusat di Irian memberkati, baik konferensi wilayah di Samarinda, konferensi daerah di Temindung, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Bapa surga, kami berdoa buat seluruh jemaat pada saat ini. Engkau pimpin dan sertai mereka, jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan urapi mereka. Tuhan jamah mereka dan Tuhan sembuh mereka dengan kasih dan kuasa-Nya. Berkati seluruh jemaat dari anak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, saudara, sampai orang tua kami lansia. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan tetap menjaga mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dalam masa COVID ini, masa sulit ini, Tuhan tetap melindungi mereka yang kuasa-Mu. Bapa surga, berkati seluruh BPJ dalam gereja ini, sehingga kami dapat menopang, mengangkat, mendukung satu dengan yang lain di dalam pelayanan kami. Pelayanan yang terprogram pada tahun ini Tuhan berkati, sehingga kami dapat laksanakan baik ibadah Kamis, ibadah Minggu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Bapa surga, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang bepergian atau tugas keluar. Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada, lingkupi, naungi mereka dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami bersyukur dengan berkat yang ada pada kami. Dengan berkat itulah kami dapat berbuat, mempersembahkan untuk Tuhan dengan persembahan kasih, persembahan syukur, pemberian dan pengorbanan kami bagi Tuhan untuk berkati. Berkati juga berkat yang ada pada kami Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap belajar dari satu bagian sabda kebenaran firman-Mu yang memberkati hamba-Mu sebagai seorang berkat dan berkati kami sekalian yang menyaksikan tayangan siaran ini di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, ini dan syukur kami kepadamu, dan kami mengakhiri doa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Mari kita akan persiapkan diri kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mari kita memuji Tuhan, dapat kemenangan iman nomor 147. Demi Tuhan sampai yang ketiga. Lihatlah selebar-lebar benda, musim mengetap telah tibalah. Tuhan panggil dikau dan menunda, maukah kau jadi pengetapnya? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apapun pesanku turutlah. Ibu jiwa dalam terhentak, dengarlah mereka berseru. Tuhan tanya dikau dengan gembira, maukah kau jadi pesuruhku? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apapun pesanku turutlah. Tubuh api atas mesbah api, seperti yang telah kau buatlah. Dengan apimu yang memberkati, segenap hidupku sucikanlah. Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apapun pesanku turutlah. Demikian firman-Nya. Demikian pujian kita, dan kita masuk dalam firman Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi hamba-Nya. Shalom, selamat bertemu kembali pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita baca dari bagian firman Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini kembali kami datang kepadamu belajar dari satu bagian firman untuk menjadi perenungan kami dan bermanfaat menjadi berkat bagi kami sebagai umat ketebusan dan umat pilihan-Mu. Yang berkati hamba-Mu dan berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan penyembahan, ibadah, persekutuan kami pada saat siang hari ini. Inilah harapan dan percaya kami Tuhan, Roh-Mu bersama dengan kami di dalam Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali pada saat ini dan dengan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-18 yang berkata demikian. Paulus dalam pelayanan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan
kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kami selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yang terakhir, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang telah saya baca cukup panjang, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18, saya simpulkan menjadi perenungan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hidup orang Kristen yang sejati pada masa sukar atau pada masa sulit ini. Hidup orang Kristen yang sejati pada masa sulit atau pada masa sukar ini. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18 mengajak kepada kita agar supaya kita jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima dari Dia, yang memberi kepada kita baik dulu, baik sekarang, dan baik yang akan datang. Itulah kasih karunia yang Allah curahkan dan yang Allah berikan di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita, sehingga kita telah menikmati dan mengalami dan menjalankannya sebaik-baik mungkin. Maksudnya adalah bila kita menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sejati, yang setia, yang taat, yang tekun, dan yang menyenangkan hati Allah. Ini yang Allah mau di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita dalam masa yang kita alami pada saat ini, dalam keadaan yang kita alami pada saat ini, dan dalam situasi yang kita alami pada saat ini. Jangan kita menjadi orang Kristen, orang percaya hanya ikut-ikutan. Orang ke sana kita mau, orang ke sini kita mau.
dan tidak ada ketetapan. Tapi bagi kita pada saat yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita berkomitmen menjadi orang Kristen yang sejati, setia sampai mati, taat, tekun, dan menyenangkan hati Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini, ada 4 hal jenis orang Kristen yang saya bawa kita belajar. Sekian banyak kebiasaan dan bawaan, tapi ada 4 yang saya bawa kita pada kesempatan ini. Yang pertama, ada orang Kristen yang menolak melakukan firman Tuhan di dalam seluruh hidup dia. Ada orang Kristen yang menolak firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada orang Kristen yang menolak firman Tuhan ini di dalam kehidupan dia. Kami pernah layani satu bapak, dia sudah orang Kristen katanya. Tapi untuk membuktikan dia menjadi orang Kristen, masih ada 2 yang ia yakini. Katanya yang pertama jaga diri, yang kedua katanya baru Kristennya. Jadi dia tidak menomorsatukan kekristenannya, tapi dia menomorduakan kekristenannya. Kenapa? Yang menjaga diri dia adalah itu katanya yang pertama. Nah, itulah kebiasaan dan kehidupan orang-orang pada masa kini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang Kristen yang menolak, hanya dia berkata saya Kristen. Yang kedua, ada orang Kristen yang selalu ragu-ragu. Ya, dia katakan benar enggak ya orang Kristen itu? Betul enggak ya orang Kristen itu? Dia selalu mempertanyakan, ragu-ragu, benar, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ada orang Kristen yang penuh kekhawatiran. Ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Tapi kemanusiaan kita secara lemah juga merasa khawatir. Nah, ini juga terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada orang Kristen yang penuh dengan kekhawatiran. Tidak punya ini, tidak punya itu, dan lain-lain sebagainya. Merasa bimbang, khawatir, dan ragu, dan lain-lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang Kristen yang sejati dalam hidupnya. Ia selalu penuh percaya. Berkat damai sejahtera di dalam kehidupan dia dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi perenungan di dalam kehidupan dia. Karena tidak ada 2. Hanya kehidupan dia adalah orang-orang Kristen yang sejati. Seperti yang saya katakan, dia orang Kristen yang setia, taat, tekun, dan menyenangkan hati Allah. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah ciri orang Kristen yang sejati itu yang kita pikirkan selama ini? Kalau kita pikir-pikir, lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, lihat bawah, apakah ciri-ciri orang Kristen yang sejati itu yang kita pikirkan selama ini? Di dalam firman Tuhan yang telah saya baca, dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 18, mengajarkan bagi kita ciri-ciri orang Kristen yang sejati pada masa sulit ini, pada masa sukar ini. Yang pertama adalah hidup tanpa celah dalam segala hal, dalam apapun bagi Tuhan. Ya, hidup tanpa celah. Artinya kita harus hidup dengan sungguh-sungguh. Kita harus hidup dengan tekun. Kita harus hidup tanpa noda di hadapan Tuhan. Itu artinya celah. Saya lihat celah dalam Kamus Bahasa Indonesia yang mengatakan sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna atau kurang kebaik di hadapan sesuatu. Itu namanya celah, sesuatu yang kurang. Jadi oleh karena itu bagi kita yang ada pada kesempatan siang yang berbahagia ini, hidup kita harus hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Artinya kehidupan yang kita nikmati, kehidupan yang kita jalani adalah hidup layak dan berkenan di hadapan dan di hadapan Tuhan. Dan itu yang dikatakan dalam pasal 6 ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Artinya di dalam kehidupan Paulus, dia menjadi orang Kristen yang tanpa celah. Dia hidup kudus, layak berkenan bagi Tuhan, dan dia telah menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak menyenangkan, dan dia selalu datang kepada Tuhan dengan setia. Ini bikin harapan dan percaya kita jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus pada kesempatan siang yang berbahagia ini, supaya
kita menjadi orang Kristen yang sejati pada masa sukar dan pada masa sulit ini adalah hendaklah hidup kita selalu rendah hati dan datang kepada Tuhan. Janganlah hidup kita dicela oleh dunia yang menjatuhkan, oleh dunia yang menyesatkan, dan oleh dunia yang selalu membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi hendaklah kita hidup seperti Paulus, hidup tanpa celah. Dia layak, dia kudus, dia berkenan. Dia selalu melakukan segala kebaikan Tuhan dengan setia. Yang kedua, dalam kita menghadapi semua masalah-masalah sekarang ini, haruslah kita tetap andalkan dengan kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan memberi jalan keluar dan solusi bagi kita pada masa sulit ini dan pada masa sukarnya itu. Di dalam kita menjalani hidup, banyak orang berkata, kenapa ini terjadi, ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang, kenapa terjadi, saya katakan, ya itulah yang akan terjadi. Itulah yang selalu dipertanyakan. Waktu kami lagi vaksin Sabtu yang lalu, ya kenapa terjadi harus vaksin, kenapa tidak usah vaksin dan lain sebagainya. Saya katakan itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita menghadapi semua masalah-masalah sekarang ini, haruslah kita tetap andalkan dengan kuasa Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kita jalan keluar dan solusi yang baik dalam pada masa sulit ini. Janganlah kita mengandalkan kemampuan kita secara manusia, tetapi hendaklah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berkata saya ini sudah hebat, sudah pintar, sudah kuat dan lain-lain sebagainya, tetapi itulah kelemahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang selalu diutamakan dan Tuhanlah yang selalu diandalkan, dan Tuhanlah yang selalu menolong kita dan menguatkan kita di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita di hadapan dan di hadirat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan tadi, di dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-10, di situ mengatakan dan menjelaskan yang ke-6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik dan seterusnya. Di situ menjelaskan dari ayat 6 sampai yang ke-10. Dan hadapilah dalam kondisi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa sulit ini, hadapilah penderitaan. Dikatakan firman Tuhan, kesesakan, kesukaran, siksaan dengan kuasa Kudus yang tetap memberi solusi dan jalan keluar bagi kita sekarang ini. Dengan tekun dan percaya Tuhan tetap beserta kita. Nah, itulah tema firman Tuhan dalam Natal pertama, Tuhan beserta kita. Kita yakin dalam masa sulit, masa sukar ini Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita berkata ini dan itu dan lain-lain sebagainya kepada Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya apapun upaya kita tekun dan kita percaya Tuhan tetap beserta dengan kita dimanapun dan kapanpun kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tetap sangat dahsyat bagi kita yang selalu meyakinkan, mempercayakan. Kuasa Tuhan itu sangat dahsyat bagi kita. Kuasanya tetap dinyatakan di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita, baik dulu, baik sekarang, dan baik yang akan datang. Tidak pernah berubah bagi orang-orang yang selalu percaya, bagi orang-orang yang selalu mengandalkan, dan bagi orang-orang yang selalu menerima akan kebenaran di dalam kehidupan dia. Yang ketiga, hidup berpisah dari segala yang najis. Ya, tadi yang dikatakan yang kedua adalah dalam hidup kita menghadapi semua masalah dengan haruslah kita tetap andalkan Tuhan. Yang ketiga, dalam bagi firman Tuhan ini hidup berpisah dari segala yang najis. Dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi, dikatakan firman Tuhan. Ayat 17 berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yang ketiga,
Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus, hiduplah berpisah dari segala hal yang najis. Artinya, dalam bagian firman Tuhan ini, najis itu adalah kotor yang menyebab seseorang untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Artinya dosa. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, kita menjauhkan segala yang kotor, segala yang jahat, segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa sulit ini. Ya, jangan kita seperti binatang yang suka terjun di lumpur, sudah kotor, dia katakan tidak ada apa-apa. Itu biasa. Kadang-kala dalam kehidupan kita banyak kita melihat hal-hal yang demikian. Tapi bagi kita pada saat kesempatan yang berbahagia ini, hendaklah kita menjauhkan diri kita, kehidupan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, supaya kita menikmati mengalami kebaikan, kita menikmati mengalami kasih, dan kita menikmati mengalami kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita dalam masa sulit ini, hidup kita pada masa sukar yang kita alami pada saat ini, jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Jauhkan diri kita dari hal yang najis, dikatakan firman Tuhan, dari hal yang kotor, supaya kita dimuliakan di dalam Allah. Karena kita hidup dan datang kepada Dia, kita yakin percaya, kita minta untuk hidup kudus dan dalam seluruh kehidupan kita, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita mau hidup kita ini adalah hidup yang kudus karena kita mau berpisah dari hal yang kotor. Kita mau berpisah dari hal yang najis. Kita mau berpisah dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Imamat 11 ayat 44 dan ayat 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguruskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap dirimu. Dengan setiap dirimu setiap binatang dan mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau bagi kita pada masa sukar, pada masa sulit ini. Kita harus berusaha menempatkan kehidupan dan diri kita ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai najis, jangan sampai kotor, jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah perkataan firman Tuhan dalam Imamat 11 ayat 44 dan ayat 45, supaya kita keluar dari hal yang tidak baik. Artinya kita keluar dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab dikatakan terakhir, sebab aku ini kudus. Ini Tuhan mau. Tuhan mau kita kudus karena Allah kudus. Sebagai kesimpulan dan penutup melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hidup orang Kristen yang sejati pada masa sukar dan pada masa sulit ini, janganlah kita menjadikan kasih karunia Allah itu sia-sia bila kita menjadi orang Kristen yang sejati di dalam kehidupan kita pada masa kini. Karena kita harus tetap hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Artinya kita harus hidup baik di hadapan Tuhan dalam masa sulit ini. Jangan kita terbawa-bawa dengan keadaan di sekeliling, di sekitar kita, depan belakang kiri kanan kita. Tapi kita harus hidup di hadapan Tuhan dengan baik. Yang kedua, kita tetap menghadapi segala masalah dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Silih berganti masalah yang timbul, kita tetap datang di hadapan dan di hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup terpisah dari segala yang najis, segala yang tidak baik, supaya dalam semuanya kita menikmati, mengalami semuanya adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus, jadilah orang Kristen yang sejati hari ini yang lebih baik bagi Tuhan. Dan dalam kehidupan kita siap menantikan waktu dan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadilah orang Kristen yang lebih baik, yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, dan iman tadi, supaya kita kudus kepada Dia, karena Allah kudus.
bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini dengan satu bagian sabda firman-Mu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 18. Kami yakin percaya kami mau menjadi orang Kristen yang sejati dalam masa sulit ini, supaya dalam masa sukar ini kami dapat menempatkan diri kami dengan waktu dan keadaan yang kami alami, yang kami jalani, dan yang kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menopang kami, menuntun kami. Tuhan tetap beserta dan bersama dengan kami. Dan Tuhan memberikan solusi jalan keluar dalam kehidupan kami yang kami alami dan yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Mohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan beserta dan bersama dengan kami di dalam hidup kami yang kami nikmati sampai pada hari ini. Di dalam Kristus kami bersyukur dengan bagian firman-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri penyembahan dan ibadah kita pada saat siang yang berbahagia ini dengan naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas kebaikan kemurahan kasih-Mu bersama dengan kami dalam penyembahan dan pelayanan ibadah dan persekutuan kami dapat Engkau pada kesempatan ini. Tuhan memberkati dari awal hingga dapat selesai dengan baik. Dengan pujian kami diberkati, dengan doa-doa kami diberkati, dengan pemberian pengorbanan persembahan kami diberkati, serta firman-Mu diberkati. Ya Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini. Dimanapun dan apapun yang mereka lakukan di depan Engkau Tuhan, tolong topang tuntun mereka, lingkupi naungi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauh dari mereka hal tidak diinginkan, Engkau tetap beserta dan bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada minggu yang akan datang kami kembali datang kepada-Mu, bersekutu, berbakti, dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Berkat pimpinan tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai memberkati kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan. Dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput kita semua yang percaya
kepadanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, seluruh Bapak Ibu Saudara, dan selamat berbahagia bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, shalom, sampai berjumpa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.